Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu dan teman-teman kelas 202 yang saya banggakan. Di pagi hari ini kami dari kelompok 2 genap akan menyampaikan materi tentang sitoskeleton dari mata kuliah biosel. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Wahid Anwar, Anissa Rahmawati Dewi, dan saya sendiri Sabrina Nilasari akan mempresentasikan materi tersebut. Dimulai dari Mas Wahid, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sabrina atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas sitoskeleton. Nah, apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton ini disebut juga rangka sel. Sitoskeleton ini merupakan jalinan serabut filamen-filamen protein yang membentang di seluruh sitoplasma dengan yang memainkan peran utamanya dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Sitoskeleton ini merupakan bagian sel yang memiliki fungsi penting dalam pergerakan sel yang akan mempengaruhi aktivitas serta metabolisme sel, baik secara individual maupun jika sel sudah berada dalam suatu jaringan. Nah, di samping ini kita dapat melihat gambar yang ini merupakan filamen intermediate, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ribosom, lalu yang ini adalah mikrotubulus, kemudian mitokondria, mikrofilamen, serta yang paling bawah ini ada membran sel. Untuk sel yang uniseluler seperti bakteri kebanyakan akan memiliki flagella sebagai alat mobilitas menunjang pergerakannya untuk mendapatkan makanan ataupun untuk membantu proses reproduksi. Sedangkan pada sel eukariotik yang berada pada suatu jaringan, maka akan membutuhkan kontraksi sel-sel otot, perpanjangan sel saraf, penonjolan bagian sel untuk berbagai fungsi, serta membentuk dan mengatur pemisahan bagian sel saat mitosis. Kemudian ini ada sitoskeleton itu membantu dan terlibat dalam berbagai jenis pergerakan sel yang mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih terbatas. Nah, kemudian ini slide selanjutnya, ini ada sel memiliki dua hal penting dalam pergerakannya. Yang pertama itu ada mekanisme pergerakan dengan adanya mikrofilamen dan mikrotubulus yang bertanggung jawab untuk banyak perubahan bentuk sel. Kemudian yang kedua ini ada mekanisme gerak yang dipelopori oleh adanya enzim yang disebut protein motor. Protein tersebut menggunakan ATP sebagai energi untuk membantu pergerakan banyak organel sepanjang mikrofilamen atau mikrotubulus. Nah, secara keseluruhan penyusun serabut sitoskeleton ini terdapat tiga bentuk utama, yaitu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Hubungan antara filamen aktin dan filamen intermediate ini pada sitoskeleton serta fungsinya. Tolong Mbak slide selanjutnya. Mbak Sabrina, slide selanjutnya. Nah, di situ ada komponen sitoskeleton berserta fungsinya bagi sel. Ini ada aktin yang memiliki fungsi perpanjangan membran. Kemudian ada jaringan filamen atau kumpulan, yaitu fungsi bagi sel sebagai struktur sel. Kemudian miosin motor sebagai kontraksi dan transport vesikula, kemudian kumpulan aktin dan filamen intermediate fungsinya bagi sel itu sebagai perlekatan sel, kemudian kumpulan lamin sebagai struktur nuklear. Kemudian hubungannya aktin dan filamen intermediate pada skeleton dan fungsinya itu
aktin ini bertanggung jawab untuk memberikan bentuk pada sel dan mengatur perpindahannya. Polimerisasi dan non-polimerisasi terjadi pada filamen aktin ini. Kemudian yang kedua, untuk mengatur permukaan membran, di mana terjadi hubungan dan jaringan antara gabungan keseluruhan organisasi protein dan jaringan filamen. Kemudian yang ketiga itu ada meiosis motor yang membantu memberikan bentuk perpindahan dalam sel dan kontraksi membran. Kemudian kumpulan aktin dan produksi oleh protein motor miosin, aktin dan filamen intermediate ini tergabung dalam sel dan bergabung dengan sel lain dalam jaringan. Kemudian tipe lain dari filamen intermediate yaitu nuklear lamin, bertanggung jawab dalam membantu struktur dari nukleus. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan angka. Di sini menunjukkan komponen-komponen sitoskeleton. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Mengenai komponen dan fungsi sitoskeleton. Untuk komponen penyusun sitoskeleton sendiri terdiri dari yang pertama mikrotubulus, kedua mikrofilamen, dan yang ketiga filamen intermediate. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mikrotubulus terlebih dahulu. Untuk struktur mikrotubulus dimiliki oleh semua sel eukariotik. Batang-batang berongga ini memiliki diameter sekitar 25 mm dan panjang antara 200 mm hingga 25 nanometer. Dinding tabung berongga tersebut tersusun dari protein globular yang disebut tubulin. Tambah panjang melalui penambahan dimer tubulin. Mikrotubulus juga diuraikan dan tubulinnya pun digunakan untuk membangun mikrotubulus di tempat lain dalam sel. Kemudian mikrotubulus membentuk dan menyokong sel serta berperan sebagai jalur yang dapat disusuri oleh organel yang dilengkapi dengan protein motorik. Mikrotubulus berperan untuk memandu vesikel sekresi dari aparatus Golgi ke membran plasma. Selain itu, mikrotubulus juga memisahkan kromosom saat pembelahan sel. Kemudian untuk struktur mikrotubulus sendiri bisa kita lihat pada gambar di samping. Struktur mikrotubulus sendiri itu kan tadi terdiri dari alfa tubulin, kemudian beta tubulin, kemudian ada protofilamen, kemudian yang terakhir ada heterodimers. Kemudian selanjutnya adalah pengelompokan mikrotubulus. Untuk pengelompokan mikrotubulus sendiri terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, mikrotubulus stabil. Mikrotubulus stabil adalah mikrotubulus yang dapat diawetkan dengan larutan fisikal apapun, misalnya MnO4 atau aldehilda dan suhu berapapun. Contoh mikrotubulus stabil adalah pembentukan silia dan flagela. Untuk kelompok yang kedua yaitu mikrotubulus labil adalah mikrotubulus yang dapat diawetkan hanya dengan larutan fisikatif aldehida dan pada suhu sekitar 4 derajat. Contoh yakni mikrotubulus pembentuk gelondong pembelahan. Kemudian yang ketiga adalah mikrotubulus singlet dan yang keempat adalah mikrotubulus doublet. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari mikrotubulus. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk sel.
yaitu sebagai penopang, penahan, dan kompresi. Yang kedua adalah motilitas sel, seperti pada silia dan flagela. Yang ketiga, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah pergerakan organel. Next, Mbak. Yang selanjutnya adalah mikrofilamen. Untuk struktur mikrofilamen adalah batang padat yang berdiameter sekitar diameternya sekitar 7 mm. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin atau sejenis protein globular. Kemudian suatu mikrofilamen merupakan seutas rantai ganda atau bisa disebut subunit-subunit aktin yang memuntir. Selain itu terdapat sebagai filamen lurus. Mikrofilamen dapat membentuk jejaring struktural berkat keberadaan protein-protein yang berikatan di sepanjang sisi filamen aktin dan memungkinkan filamen baru membentang sebagai cabang. Mikrofilamen tampaknya ditemukan pada semua sel eukariotik. Kemudian mikrofilamen terkenal karena perannya dalam motilitas sel, terutama sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot. Berbeda dengan peran penahan kompresi oleh mikrotubulus, peran struktural mikrofilamen dalam sitoskeleton ialah menahan tegangan atau gaya taring. Jejaring ini menyebabkan lapisan sitoplasma terluar sel yang disebut korteks memiliki konsistensi semi-solid gel, kebalikan dari kondisi sitoplasma interior yang lebih cair atau sol. Dalam sel hewan yang terspesialisasi untuk mentransfer materi melintasi membran plasma, misalnya sel usus berkas mikrofilamen menjadi inti mikrofili, penjulur halus yang meningkatkan luas permukaan sel di usus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk struktur mikrofilamen atau filamen aktin bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah fungsi mikrofilamen. Di sini terdapat 3 fungsi mikrofilamen atau filamen aktin. Yang pertama, menahan tegangan atau gaya tarik. Dengan bergabung dengan protein lain, mikrofilamen sering membentuk jalinan 3 dimensi persis di dalam plasma membran yang membantu mendukung bentuk sel. Jalinan ini membuat korteks atau lapisan sitoplasmik luar memiliki kekentalan semi padat seperti gel yang berlawanan dengan keadaan sitoplasma yang bersifat cair atau sol. Kemudian yang kedua, mengatur arah aliran sitoplasma. Jika arah mikrofilamen berubah, maka berubah pula arah aliran sitoplasma. Kemudian yang ketiga adalah kontraksi otot. Ribuan filamen aktin disusun sejajar satu sama lain di sepanjang sel otot. Diselingi mikrofilamen yang lebih tebal terbentuk dari protein disebut miosin. Kontraksi sel otot terjadi akibat filamen aktin dan miosin yang menggelincir dan melewati satu sama lain dengan cara ini sehingga sel memendek. Next, Mbak. Kemudian selanjutnya adalah filamen intermediate. Yang pertama, struktur filamen intermediate. Filamen intermediate atau intermediate filamen dinamai demikian karena berdiameter 8-12 nanometer, lebih besar dibandingkan dengan diameter mikrofilamen, namun lebih kecil dari mikrotubulus. Filamen intermediate terspesialisasi untuk menahan tegangan seperti mikrofilamen dan terdiri dari berbagai kelas unsur sitoskeleton. Setiap tipe tersusun dari subunit molekular berbeda yang tergolong ke dalam suatu famili protein yang antara lain beranggotakan keraton. Sebaliknya, mikrotubulus dan mikrofilamen memiliki diameter dan komposisi yang tetap. Ada
sama sel eukariot. Filamen intermediate merupakan pengukus sel yang lebih permanen daripada mikrofilamen dan mikrotubulus yang diuraikan dan dirakit kembali dari berbagai bagian sel. Bahkan jika sel mati, jejaring filamen intermediate seringkali tetap bertahan. Misalnya, lapisan terluar kulit kita terdiri dari sel-sel kulit mati yang penuh protein keratin. Untuk struktur filamen intermediate bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah fungsi filamen intermediate. Fungsi filamen intermediate sendiri terdiri dari yang pertama memperkuat bentuk sel dan posisi organel tertentu. Misalnya nukleus yang lain lamina nukleus yang melapisi bagian dalam selubung nukleus. Kemudian fungsi yang ketiga adalah filamen intermediate mendukung sel. Uluran panjang akson dari sel saraf yang mengantarkan impuls diperkuat oleh satu kelas filamen antara. Kemudian untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Struktur selanjutnya adalah silia dan flagela. Silia dan flagela sendiri yaitu merupakan alat bantu pada pergerakan yang memiliki susunan khusus mikrotubula dan terdapat pada sel eukariotik untuk membantu proses pergerakan. Banyak organisme uniseluler bergerak di air dan dibantu oleh silia dan flagela. Untuk struktur dan silia dari flagela sendiri itu tersusun yang dikelilingi oleh 9 mikrotubul double. Oleh karena itu susunan silia atau flagela sering disebut dengan struktur atau pola 9 kurang lebih 2 disebut struktur acnomen. Selain memiliki cincin luar dengan 9 mikrotubul, silia dan flagela memiliki 2 fibril tengah yang identik dengan mikrotubula dalam konsentrasinya. Di sini dalam situs koleton sendiri, silia dan flagelanya sendiri berbentuk seperti ini. Yang sebelah kanan ini adalah, maksudnya sebelah kanan saya ini basal, yang bagian basal ini merupakan silianya yang terdiri dari akson, terus ada plasma membran, lalu yang kedua yang seperti pot ini merupakan flagela yang memiliki sentral mikrotubulus, dan yang seperti warna abu-abu ini adalah dinamis dan amisnya. Lalu fungsi silia dan flagela sendiri itu sudah saya sebutkan, yaitu menggerakkan cairan di atas permukaan jaringan. Itu fungsi dari flagela. Sementara pada sperma flagela berfungsi untuk bergeraknya sperma. Silia juga berfungsi sebagai pengambilan makanan maupun sebagai penerima rangsangan dari sitoplasma. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan struktur dan fungsi dari ketiga struktur tersebut. Yang pertama dari sifatnya, yaitu struktur dari mikrotubulus itu bertabung berongga dinding yang terdiri dari 13 protofilamen tubulin. Lalu yang kedua yaitu mikrofilamen aktin, yang mana 2 untai aktin yang saling terjalin. Lalu bentuk dari filamen intermediatnya sendiri berbentuk protein fibroblaста menggulung menjadi kabel yang lebih tebal. Lalu untuk diameternya sendiri dari mikrotubulus itu sebesar 25 nanomikro dengan lumen 15 nanomikro. Sementara untuk mikrofilamen itu sebesar 7 nanomikro dan untuk filamen intermediatnya 8 sampai 12 nanomikro. Sementara untuk subunit proteinnya sendiri terdiri dari tubulin, dimer yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Ini untuk mikrotubulus. Lalu untuk mikrofilamennya sendiri bersifat aktin, sementara untuk filamen intermediatnya merupakan salah satu dari beberapa protein yang berbeda pada keluarga keratin yang bergantung pada sel. Kemudian untuk fungsi dari mikrotubulus sendiri berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel atau sebagai penopang penahan
komperensi. Lalu untuk mikropelamet sendiri berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan tegangan. Lalu yang terakhir yaitu filamen intermediate yang berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel atau unsur penahanan tarikan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Semoga kita bertemu di lain waktu. Saya dan teman-teman saya mengucapkan minta maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.